Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati para sesepuh, Bapak, Ibu, dan adik-adik remaja yang insya Allah senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, tak lupa marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita terima hingga saat ini, nikmat kesehatan, dan yang lebih utama adalah nikmat iman, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di Masjid Al-Ikhlas, masjid tercinta kita, untuk menghadiri acara dalam rangka Syawalan dan halal bihalal tahun 1445 Hijriah. Teriring salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkanlah kami mewakili panitia untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Raka. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh. Untuk selanjutnya acara inti hikmah sawalan dan ikrar sawalan disampaikan oleh Bapak Sunaryo, Bapak Haji Sunaryo. Kemudian selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abdul Khalid. Kemudian acara selanjutnya adalah salam-salaman, kemudian penutup, dan diakhiri dengan lain-lain yang terdiri dari jamuan makan, kemudian acara hadroh dan pembagian hadiah. Demikian sekiranya rentetan acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya adalah pembacaan kalam suci ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Raka. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر العاملين صدق الله العظيم. Semoga pembacaan kalam ilahi tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya adalah sambutan dari ketua panitia kepada Bapak Soleh, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam selama ini pada bulan Ramadan ini dalam menyediakan tempat serta keperluan Bapak Ibu jamaah semuanya ada kekurangan. Mohon maaf ya, saya ini suaranya jadi malah hilang. Jadi sebelumnya saya sampaikan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalahu karim. Sedikit dari saya, jadi kami menyampaikan terima kasih yang banyak kepada para jamaah semua yang sudah memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini. Juga kita bareng-bareng untuk mencari ridho ilahi. Dan selanjutnya saya juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk bulan Ramadan kemarin, yang pada saat ini kepanitiaan Ramadan secara resmi sudah berakhir, dan pada acara malam ini adalah penutupan untuk acara kepanitiaan di bulan Ramadan. Untuk selanjutnya bahwa akan kami sampaikan bahwa laporan keuangan untuk bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, kita dalam satu bulan mendapatkan penerimaan sejumlah 26 juta sekian dan pengeluaran 16 juta sekian. Jadi nanti kami masih ada saldo 10 juta di luar yang pinjaman dari takmir, yang pada kesempatan malam hari ini juga kami kembalikan kepada takmir dana talangan 3 juta dan 10 juta saldo dari para jamaah sekalian. Dan kami juga menyalurkan untuk zakat fitrah, itu sudah kita salurkan semua di lingkungan kita dan juga keluar, ada daerah Wonosari dan lain-lain, yang mudah-mudahan nanti berkah untuk kita semua. Dan mungkin dari saya cukup sekian saja, karena saya juga ini malah habis suaranya, dan agar nanti bisa segera dilanjutkan untuk acara-acara selanjutnya yang sepertinya di Lebaran tahun ini itu banyak yang kondisinya kurang fit, jadi nanti biar bisa segera istirahat dan bisa segera memulihkan kondisinya. Dan selanjutnya ini saldo untuk keuangan Ramadan akan kami serahkan kepada Pak Takmir untuk nanti dikelola untuk kegiatan selanjutnya.
Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Kepada para ulama yang kami muliakan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas Sidra Ringin Mas Purwomartani Kalasan yang kami banggakan dan kami cintai. Untuk awalnya, marilah kita menetapkan hati, memantapkan tekad untuk memanjatkan puji syukur dengan kalimat yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keagungan. Alhamdulillah, Allah pada saat yang berbahagia ini, insya Allah dan alhamdulillah, kita yakin kita masih diberikan iman di dada kita, di tubuh kita, di jiwa kita masih melekat Islam sampai saat ini, dan insya Allah akan berakhir sampai dengan akhir hidup kita nanti. Allah lah yang telah memberikan kita semuanya, memiliki hidup kita, memiliki jiwa kita, sehingga kita tadi dibangkitkan gairah kita untuk bisa hadir di sini, diringankan langkah kita untuk bisa melangkah ke masjid, menghadiri undangan dari panitia Ramadan, dari takmir Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurah dan kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sholawat yang kita panjatkan ini betul-betul diridhoi oleh Allah karena ketetapan hati, karena rasa cinta kita, karena rasa harap kita bisa ketemu dengan Rasulullah, insya Allah balasannya adalah syafaat yang akan diberikan Rasulullah pada kita semua di hari nanti. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada hari Kamis pagi setelah sholat subuh, saya dicegat oleh Mas Fajar, Pak Naryo, nanti pada acara Syawalan jenengan membaca ikrar nggih. Dan saya tanya, basa Jawa napa basa Indonesia Mas Fajar? Basa Indonesia mawon ben kabeh prisa. Nggih. Itu hari Kamis setelah sholat subuh. Kemudian hari Sabtu pagi tadi setelah sholat subuh juga, ini Mas Fajar juga ditemani Pak Samsul tadi nyegat saya lagi. Nami ikrar kok kita sithik nggih, ditambahi hikmah sawalan. Wah, padahal kemarin pada waktu hari Kamis itu Pak Fajar sudah wanti-wanti pada saya, ini ngampun dawa-dawa nggih Pak Naryo, 5 menit mawon, oke. Tapi kalau dengan hikmah sawalan ya tidak bisa, paling-paling ya 6 menit gitu. Ya. Sehingga saya menyagui bukan hikmah sawalan, karena hikmah sawalan itu panjang lebar. Saya hanya mengantarkan pembukaan untuk bersalaman saja.
Itu yang saya sanggupi. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada saat yang indah ini, pada malam hari yang cerah ini, kalau tidak keliru kita sudah masuk ke tanggal 12 bulan Syawal tahun 1445 Hijriah. Artinya sudah sekian hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sudah kita nanti kita harapkan ketemu, mulai dari saat kita meninggalkan bulan Ramadan tahun kemarin, kita sudah melaksanakan, kita sudah ketemu, dan kita sekarang malah sudah melewati. Kita sangat hafal bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan, hadiah Allah pada kita ini adalah rahmat, barokah. Jadi 10 hari itu kita sudah menerima itu semuanya. Kemudian 10 hari yang kedua kita diberikan hadiah berupa ampunan. Itu sudah kita terima dan kita rasakan semua. 10 hari yang terakhir, yang kemarin itu mungkin jumlahnya ada yang 9 hari, ada yang 10 hari. Insya Allah kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Sekaligus saya yakin bahwa para jamaah semua ini insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Sehingga sekarang yang bisa kita simpulkan apa? Sekarang kita ini sudah pakai baju baru, baju takwa. Karena hadiah dari Allah pada kita bersama, setelah kita goal melaksanakan bulan Ramadan 100%, ini kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ibu bapak sekalian yang hadir ini semua sekarang mendapatkan dan memakai bersama-sama baju takwa. Cuma yang menjadi catatan kita bersama-sama dan harapan kita bersama-sama, baju takwa yang kita pakai ini paling tidak setahun sampai dengan masuk ke bulan Ramadan yang akan datang, jangan sampai robek, jangan sampai aus, jangan sampai rusak dan sebagainya. Sehingga setiap saat kancingnya diteliti lagi, kemudian sakunya diteliti lagi. Sehingga baju itu sampai dengan kita masuk ke bulan Ramadan yang akan datang tetap utuh. Tetap utuh. Kita tetap menyandang takwa itu dengan selamat dan masih tetap utuh. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah mendapatkan rahmah, kemudian sudah mendapatkan ampunan, kemudian dihindarkan dari siksa api neraka, hari lepas dari bulan Ramadan kita masuk ke salah satu hari raya, itu hari raya Fitri, hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu gambarannya adalah bahwa kita ini ya seperti bayi yang baru lahir, suci, nggak ada dosanya, nggak bisa apa-apa maksudnya apa-apa yang jelek, tapi yang baik-baik kita laksanakan semua. Itu kalau kita merasa sudah mendapatkan hadiah kesucian, mendapatkan hadiah kemurnian di mata Allah, yang jadi pertanyaan adalah di mata manusia yang di sekitar kita bagaimana? Apakah ya selama setahun ini kita dengan orang tua kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, tetangga kita, ini nggak pernah ada sesuatu yang ganjil perasaan, sesuatu yang khilaf, sesuatu yang salah, apalagi dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Tiap hari kita ketemu 5 kali, saling tegur sapa dan sebagainya. Tapi di lain itu, di hari-hari yang agak senggang, mungkin sering ngerasani dan sebagainya, ini juga sesuatu yang mestinya melekat kesalahan, melekat khilaf.
di masing-masing kita. Terus jalan keluarnya seperti apa? Ya tentu saja kita mengikrarkan mohon maaf. Jadi mohon maaf itu kalau tanpa ikrar ya tidak sah. Di batin saja kita nggak tahu. Jadi kita mesti harus mengikrarkan kepada Pak Pur misalnya. Pak Pur, saya minta maaf karena saya dalam 1 tahun ini banyak salah pada Pak Pur. Kemudian berjabat tangan. Kalau tidak keliru menurut Ustadz Ferry pada waktu Jumatan kemarin ini digambarkan jelas sekali bahwa yang namanya orang bermaaf-maafan itu dengan saling berjabat tangan. Selama kita masih berjabat tangan, ini dosa-dosanya rontok semua nih Pak Ferry. Rontok semua. Jadi nanti pada waktu kita pada saatnya nanti saling meminta maaf dengan ikrar kemudian berjabat tangan, harapan kita adalah dosa-dosa kita terhadap yang kita jabat tangani itu hilang semua, rontok semua. Itu harapan kita bersama-sama. Jemaah yang berbahagia, kenapa kita mesti begitu? Kita tahu bahwa junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita 3 hal. Nomor 1 adalah kamu sekalian tolong tegakkan silaturahmi, sambunglah silaturahmi kepada orang-orang yang memutus silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah kamu sekalian berilah bantuan kepada saudara-saudaramu, kepada kaum muslimin yang lainnya apabila mereka membutuhkan bantuan. Yang ketiga adalah berilah maaf kepada orang lain, terutama yang menzolimi diri kita. Ini bukan kata-kata yang gampang untuk dilaksanakan, gampang untuk dipraktekkan. Ini kata-kata yang berat. Tapi Rasulullah memberikan contoh pada kita semua. Suatu ketika kaum muslimin ini habis memerangi kabilah Muharib. Ada kabilah Muharib. Kabilah Muharib ini adalah kabilah non-muslim. Ini kebetulan barusan berperang dengan tentara muslimin. Kemudian Rasulullah pada suatu ketika sedang duduk sendirian. Setelah perang itu Rasulullah suatu ketika sedang duduk sendirian. Kemudian dari belakang tiba-tiba Rasulullah ini ditodong dengan sebilah pedang. Siapa dia? Dia adalah Ghaurad bin Haris. Ghaurad bin Haris ini bukan orang muslim. Menodongkan pedang di leher Rasulullah, kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, kalau begini, situasi begini, siapa yang bisa menolongmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Allah." Begitu disebut nama Allah, begitu disebut asma Allah tadi, pedang itu jatuh. Kemudian Ghaurad tadi juga lumpuh, dia terduduk. Lalu pedang itu diambil oleh Rasulullah dan gantian Rasulullah menanyakan pada Ghaurad, "Kalau sekarang kamu siapa yang bisa menolong?" Ternyata dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya bisa menjawab, "Semoga pada saat ini Muhammad menjadi orang baik bagi saya." Hanya itu saja. Kemudian Rasulullah sebetulnya menuntun Ghaurad ini untuk masuk Islam, tapi dia keberatan. Dia tidak mau. Dia tidak mau masuk Islam. Jadi Rasulullah mengatakan, coba ikrarkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak
mau mengatakan itu. Dia hanya mau mengatakan bahwa semoga saya setelah ini menjadi orang yang tidak memusuhi Muhammad lagi. Jadi orang tadi, Goro tadi tetap menjadi orang non-muslim. Orang seperti itu saja Rasulullah melepaskan dan memaafkan. Sudah. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, pada suatu ketika kita akan tahu bahwa pada saat perang Uhud, ini kaum muslimin ini menderita kekalahan. Pada saat itu ada sekitar 70 sahabat terbaik Rasulullah ini terbunuh. Kemudian suatu ketika di siang hari pada waktu sholat zuhur, dengan luka yang disandang oleh Rasulullah dan wajahnya berdarah, ini Rasulullah sempat berdoa, ya Allah, semoga saudara-saudaraku terampuni karena mereka tidak mengerti. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah kaum Quraisy yang memerangi Rasulullah dan memenangkan pertempuran pada waktu perang Uhud tadi. Jadi dengan musuh saja, ini Rasulullah masih menganggap sebagai saudara dan mendoakan keselamatan. Ini Rasulullah. Contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Para jamaah sekalian pasti sudah pernah mendengar sebutan seorang wanita Islam pada waktu itu, yaitu Hindun. Hindun itu adalah istri dari Abu Sufyan, istri dari Abu Sufyan, seorang tokoh Quraisy yang memerangi Rasulullah. Pada saat perang Uhud itu juga, Hindun ini ikut berperang. Dan pada perang Uhud ini, sahabat Rasulullah yang tewas pada perang ini hampir semuanya ini dibunuh dengan sangat sadis, dimutilasi, dipotong tangannya, dipotong kakinya, kemudian dibelah dadanya. Bahkan Hindun ini memakan hatinya siapa? Paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Ini paman Rasulullah. Kenapa Hindun ini sangat dendam begitu? Karena pada waktu perang Badar ini perang sebelum perang Uhud, ini Hindun ini sangat dendam dengan Rasulullah karena pada saat itu ayahnya mati, pamannya mati, anaknya juga mati, dan adiknya juga gugur. Jadi Hindun ini kehilangan 4 saudara yang sangat dekat pada waktu perang Badar. Sehingga pada waktu perang Uhud ini dia balas dendam sampai memutilasi dan memakan hati dari paman Nabi yaitu Hamzah. Pada saat yang sangat genting tersebut, Rasulullah sebetulnya mengikuti jalannya peperangan itu. Dan setelah paman Nabi yang bernama Hamzah tadi ditinggal oleh para musuh-musuhnya, Rasulullah yang ngerukti, yang ngupeni jenazah tadi. Betapa hancur rasanya melihat pamannya dibunuh dengan cara seperti itu. Tetapi pada saat peperangan kaum muslim yang merebut kota Mekah, ini Hindun menjadi tawanan Rasulullah. Hindun menjadi tawanan Rasulullah. Dan pada waktu ditawan tadi, ini para tawanan-tawanan yang perempuan, ini dijadikan satu barisan gitu, kemudian dibaiat bersama-sama. Dibaiat itu sebenarnya diampuni dengan perjanjian dia masuk Islam. Di antara mereka itu ada Hindun. Di antara mereka itu ada Hindun, dan Rasulullah tahu bahwa Hindun ada di situ. Dan Hindun termasuk yang dibaiat dan kemudian diterima tobatnya oleh Rasulullah dan menjadi
wanita panglima perang membela barisan muslim. Itu adalah contoh Rasulullah memaafkan orang-orang yang mendolimi. Oleh karena itu kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, tentu saja meskipun berat hal seperti itu harus kita laksanakan. Apalagi yang akan kita mintai maaf ini bukan musuh kita yang mendolimi kita, tapi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, satu jamaah Masjid Al-Ikhlas Citra Ringin Mas Purwomartani Yogyakarta. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kita nanti akan berjabat tangan, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Semoga pada waktu jabat tangan nanti hati kita juga hati yang mantap, jangan ragu-ragu. Terus terang bahwa sesuatu yang akan dilaksanakan dengan mantap, dengan sepenuh hati, ini hasilnya juga akan 100% benar. Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, saatnya saya akan membacakan ikrar yang insya Allah dan mohon untuk bisa ditirukan bersama-sama sehingga nanti kita pada waktu bersalaman tidak usah membaca ikrar sendiri-sendiri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Citra Ringin Mas Purwomartani Yogyakarta. Dengan ini kami berikrar. 1. Dengan rasa rendah hati kami menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah minal aidin wal faizin. 2. Kami merasa bahwa kami banyak khilaf dan kesalahan kepada para ulama dan jamaah Masjid Al-Ikhlas semuanya. Oleh karena itu, pada hari yang berbahagia ini kami mohon dimaafkan dengan rasa ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi sekaligus rahmat serta ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biridhillah wa li syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Biniyatil qabul wa ijabatil maqsud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا ناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي
وجدنا الكافي لكل كافي كفى كافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين الكتاب آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل نفس ومن شر كل دابة أنت آحد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وأبي الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا دائم الفضل على البريات يا باسط اليدين بالعطيات يا صاحب المواهب السنية صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير الورى سجية واغف عنا واغفر لنا وارحمنا يا ذا العلا في هذه العاتيات. Allahumma ya Allah, wahai zat yang pendengarannya tidak terganggu dengan pendengaran yang lain, wahai zat yang tidak pernah keliru dalam mengabulkan setiap permintaan dan doa, wahai zat yang tidak pernah bosan mendengar permintaan para hambanya yang terus menerus, karuniakanlah kepada kami sejuknya ampunanmu dan manisnya rahmatmu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya وعملنا من الخيانة ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan yang hanya berpura-pura baik padahal sebenarnya tidak baik. Bersihkanlah amal ibadah kami dari riya yang hanya rajin beramal dan bekerja di hadapan banyak orang, sementara di tempat sepi kami malas dan enggan beramal dan bekerja. Ya Allah, bersihkanlah pula mata kami dari khianat yang masih jelalatan melihat hal-hal terlarang dan tidak pantas, yang tahan berjam-jam melihat layar handphone tetapi untuk membaca Al-Quran setengah jam saja terasa sangat berat. Sucikanlah lisan kami ya Allah dari kebohongan-kebohongan, dari perkataan yang ditambah-tambah melebihi fakta yang benar agar terkesan hebat, perkataan yang dibumbu-bumbui agar terdengar pintar. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui mata-mata yang curang dan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kami. Ya Allah, jika dosa-dosa yang kami lakukan telah mencegah kebahagiaan kami dan mencegah terkabulnya doa yang kami panjatkan, maka ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, sucikanlah kami dari segala dosa dan ubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang Engkau cintai dan ridhai. Ya Allah, kekuasaan-Mu lebih kuat dari lemahnya kemampuan kami. Rahmat-Mu lebih luas daripada kegelisahan kami. Bentangkanlah kepada kami cahaya dalam perjalanan kami. Kuatkanlah hati kami. Ya Allah, kami telah mewakilkan segala urusan kami kepadamu, karena Engkau sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Ya Rahman, ya Rahim, kami titipkan putra-putri kami kepadamu saat kami tidak bersama mereka. Jagalah mereka dengan mata-Mu yang tidak pernah tertidur. Lindungilah putra-putri kami dengan perlindungan-Mu yang kokoh. Jagalah mereka dengan kemuliaan-Mu yang abadi. Lindungilah mereka di waktu malam dan siang. Berikanlah kepada mereka petunjuk dan bimbingan. Cukupkan dan bahagiakan mereka. Limpahkanlah kesehatan kepada mereka. Maafkan kesalahan mereka dan karuniakanlah kepada putra-putri kami akhlak yang terpuji. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد.
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا يتبعنا سقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعنزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في معيشتنا، وبارك لنا في بيوتنا، وبارك لنا في عمرنا، وبارك لنا في أمورنا. اللهم جملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحببنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول وإجابة المقصود. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya adalah acara salam-salaman, tapi sebelumnya barusan Pak Ketua Panitia membisikkan kepada saya untuk menyelipkan acara khusus, yaitu memberikan apresiasi kepada jamaah dalam kategori menurut panitia ini yang layak mendapatkan apresiasi karena pencapaian yang dirasa untuk layak mendapatkannya, yaitu yang pertama Saudara Andri sebagai remaja masjid yang aktif ikut memakmurkan Masjid Al-Ikhlas selama bulan Ramadan. Mohon Mas Andri masuk ke dalam untuk menerima penghargaan apresiasi dari Pak Ketua Takmir atau Pak Ketua Panitia. Yang kedua, penghargaan kepada penceramah yang di dalam kategori beliau menghibur karena gayeng katanya. Dan penghargaan ini diberikan kepada Bapak Ramli. Untuk itu kesediaannya Pak Ramli dan Mas Andri untuk maju untuk menerima penghargaan dari Bapak Ketua Panitia, Bapak Soleh. Monggo Pak Ramli, Mas Andri diharapkan masuk ke dalam.
untuk menerima penghargaan dari Bapak Ketua Panitia Ramadan tahun ini yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh. Monggo Pak Ramli. Lagu nanti Pak Rosati bawain kalian. Pak Rosati diam aja di sini, nanti kan yang muda-muda yang Bapak sendiri teknisnya, nanti yang lebih tua nanti berjejer di tengah, tidak kemudian nanti yang diikuti yang muda untuk mengelilingi. Baik Bapak-bapak, monggo sekarang berdiri, kita mulai untuk salam-salaman. Setelah ikrar halal bihalal tadi telah kita sampaikan. Sekarang salam-salaman. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, monggo dimulai. Yes. Terus selanjutnya adalah marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk acara hadroh mungkin bisa juga dipersiapkan sekaligus untuk mengiringi acara santap malam bersama. Ada acara apa lagi Pak? Acara apa lagi yang belum? Sudah? Oh ya.
JJA. Untuk lomba JJA yang meraih juara ketiga ada Akmal, Azhar, dan juga Lala. Untuk juara kedua ada Farhan, Elena, dan juga Arham. Dan untuk juara yang pertama ada Syakira, Mimi, dan juga Bilal. Dimohon untuk adik-adik yang juara bisa maju ke depan. Saya sebut sekali lagi, untuk juara ketiga ada Akmal, Azhar, Lala. Juara kedua ada Farhan, Elena, Arham. Dan juara pertama ada Syakira, Mimi, dan juga Bilal. Dimohon untuk adik-adik bisa menuju ke sini. Terus juara kedua ada Farhan, Elena, dan juga dan juara pertamanya ada Syakira sama Bilal. Sini dong, sini. Baris. Ayo, agak geser. Geser. Udah kena jalan terang. Sini, baris. Bilal. JJA. Dari juara 3 dahulu Pak. Ini ada Akmal, Azhar, dan juga Lala. Iya, juara 3. Satu nggak berangkat. Lalu untuk ada juara kedua ada Elena, Farhan, dan juga Arham. Dan juara yang pertama ada Mimi, Syakira, dan juga Bilal. Juara ketiga, untuk juara ketiga lomba azan di sini diperoleh oleh Nathan. Oh ya, besok diambil hasilnya. Untuk selanjutnya juara kedua ini juga nggak berangkat adalah Mas Bara, nggak berangkat juga, sakit loh. Dan untuk juara pertamanya lomba azan di Ramadan tahun ini adalah Mas Kiano.
kepada Bapak Soleh bisa untuk menyerahkan. Kebetulan yang berangkat cuma juara 1 Pak. Ini Pak. Ini Pak. Oke. Selamat kepada Mas Jarwo. Dan juara ketiga lomba mewarnai pada Ramadan 1445 Hijriah tahun ini, untuk juara 3 dimenangkan oleh Eca. Juara kedua dimenangkan oleh Jawad, dan juara pertama dimenangkan oleh Lala. Yuk, Lala bisa maju lagi. Pak Zainal. Kepada Pak Zainal bisa menyampaikan hadiah kepada juara. Iya Pak, ini juara satu. Kebetulan yang dianggap juara satu. Satu, dua, tiga. Untuk santri favorit di nomor urut ke-6 diperoleh sama Yusuf. Untuk nomor urut ke-5 diperoleh dengan Afika. Lalu yang keempat ada Raihan, yang ketiga Dona, yang kedua Biva, dan yang pertama adalah Acin. Silakan untuk maju ke depan. Yuk, Acin, Biva, Dona. Rehat, maju. Sini ya. Iya. Pak Purwanto. Kepada Bapak Purwanto kami mohon untuk menyampaikan hadiah kepada santri favorit. Ya. Ada Acik di sini. Selanjutnya ada Biva.
Jadi foto Mbak. Iya. Saling Mbak. Lalu selanjutnya ada Yusuf di sini. Lalu selanjutnya ada Afika Pak. Pak Pur, masih Pak Pur. Ya, Afika. Selanjutnya ada Dona. Dan yang terakhir ada Raihan. Ya, berikut adalah juara yang ada di lomba di bulan Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Tafiz di sini, juara ketiga diperoleh oleh untuk Bapak Tafiz, juara 3 diperoleh oleh Zakia. Juara kedua oleh Cinta dan juara pertama oleh Fani. Karena juaranya gak ada yang berangkat, ini kebetulan kita lanjut ke lomba selanjutnya terlebih dahulu. Untuk lomba selanjutnya ada lomba tartil kelas A, dan juara ketiga lomba tartil kelas A diperoleh oleh saudari Mimi. Juara ketiga lomba tartil kelas A. Ayo Mimi maju. Untuk juara kedua diperoleh oleh saudara Abid. Dan untuk juara lomba tartil kelas A, juara pertama diperoleh oleh saudari Elena. Dimohon untuk Bapak Rosyadi bisa menyampaikan hadiah. Oke Pak. Tanario. Oh, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Sunario. Kami mohon untuk menyampaikan hadiah kepada para juara. Foto terlebih dahulu tak?